Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pelita Media ya. Selamat sore sebelumnya teman-teman sahabat-sahabat Pelita Media. Kali ini kita akan coba membahas tentang variabel di Python ya. Jadi variabel itu kita ibaratkan ya teman-teman seperti gelas dan piring. Variabel itu adalah wadahnya. Karena gelas dan piring ini sebagai contoh, ini gelas dan ini piring adalah sebagai wadah. Gelas sebagai wadah untuk menampung air misalnya, piring misalnya sebagai wadah untuk menampung nasi. Jadi wadah ini seperti gelas dan piring ini bisa kita ibaratkan, itulah variabel. Dalam Python variabel itu dideklarasikan agar mesin dapat membaca sesuai dengan yang diharapkan. Jadi wadah yang nantinya akan dideklarasikan agar mesin dapat membaca sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ibaratnya variabel itu adalah wadah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada aturan yang harus dipatuhi ya teman-teman ya saat mendeklarasikan variabel. Apa aturan? Yang pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore. Nah, ini yang pertama, poin pertama. Jadi langsung kita praktekkan ya teman-teman. Yang pertama katanya nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore ya. Dengan huruf atau underscore. Nah, di sini kita udah buat satu file yaitu variabel.py. Nah, di sini kita akan coba mempraktekkan yang pertama tadi ya. Oke, kita buat seperti ini ya. Misalnya saya buat B aja, misalnya nilainya itu adalah 12 ya. Kemudian setelah saya buat seperti ini, saya akan tampilkan apakah muncul. Tentu tidak muncul karena kita tidak memberikan perintah terhadap variabel ini. Ya, perintah untuk menampilkan ke layar. Tapi gitu pun coba kita tes ya. Kita ketikkan Python, kemudian variabel.py ya. Variabel. Oke, .py. Kita enter, maka tidak akan menampilkan apa-apa dan juga tidak error ya. Nah, sekarang coba akan kita tampilkan variabelnya ya. Kita cls saja. Nah, di sini coba saya tampilkan dengan menggunakan print ya. Print baru kita panggil nama variabelnya yaitu B ya, B. Kemudian kita Ctrl S, jangan lupa. Coba kita jalankan. Nah, ini dia perintahnya. Enter. Maka dia akan menampilkan variabel isi variabelnya itu yaitu 12. Nah, ingat yang tadi kelihatan di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore ya. Tadi saya memulainya dengan huruf B. Coba saya memulainya dengan bukan huruf. Awalnya itu bukan huruf ya. Misalnya saya buat seperti ini. Contohnya awalnya bukan huruf, tanda crash seperti ini. Ya, seperti ini ya. Hashtag ya. Berarti sini saya panggil dengan hashtag. Baru saya Ctrl S. Nah, coba teman-teman lihat apa hasilnya. Maka dia akan error hasilnya seperti ini. Jadi ingat teman-teman. Jadi dia harus dimulai dengan huruf dan atau underscore. Jadi dimulai dengan huruf atau underscore ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita coba yang kedua. Tapi sebelum kedua kita gunakan dulu ini yang underscore ya. Kita coba pakai underscore. Jadi awalnya underscore. Coba kita buat apakah jalan dengan menggunakan underscore. Nah, ini ya. Underscore B seperti itu ya. Maka di sini nanti juga underscore B. Nah, seperti itu. Saya Ctrl S. Coba kita jalankan. CLS dulu ya. Oke. Kita enter. Nah, jalan ya teman-teman ya. Jalan ya. Tetapi kalau kita kasih angka 1B misalnya. Nah, di sini kita underscore 1B. Apakah jalan? Karena kita mulainya pakai underscore, seharusnya jalan.
ya, karena kita mulai menggunakan underscore. Ya, kita coba sini, enter. Nah, jalan ya teman-teman. Intinya teman-teman, dia harus awalnya itu adalah huruf atau underscore ya. Awalnya, ini kan awalnya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nama variabel hanya boleh mengandung huruf. Nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Itu nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Nah, ya, mengandung huruf, angka, dan underscore. Coba teman-teman kita coba dengan seperti ini. Ini pakai ini hashtag underscore hashtag B. Nah, gitu ya. Jadi dipanggil nanti underscore hashtag B. Nah, coba kita tes. Sini. Sorry. Ada salah ketik saya. Oke, kita tes. Ini enter. Nah, error teman-teman. Karena syarat yang kedua atau ketentuan yang kedua, kita perhatikan di sini. Bentar ya. Nah, ini. Yang kedua itu nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Saya coba masukkan tadi hashtag. Ya pasti error kan gitu ya. Pasti error. Yang ketiga, dia itu harus case sensitive. Yang ketiga itu harus case sensitive. Maksudnya apa? Dia membedakan antara huruf besar atau huruf kecil. Jadi bedakannya. Misalnya sama-sama B ya, sama-sama B. Kita coba ya. Sama-sama B. Nah, misalnya gini. Ini B-nya 12. Ya kan? Ini B-nya B besar ya, B besar 15. Nah, ini yang disebut dengan case sensitive ya teman-teman. Apa ya bilangnya? Case sensitive. Nah, jadi gini. Ini kan huruf besar satu huruf kecil. Coba kita lihat. Kita akan tampilkan yang B huruf kecil seperti ini. Nah, Ctrl S, berapa hasilnya? Kita CLS saja dulu. Lihat hasilnya. Enter. Menghasilkan 12, pas ya. B-nya 12. Tapi kalau saya buat di sini B-nya B besar, huruf besar, maka tentu hasilnya akan berbeda. Pasti hasilnya nanti adalah 15. Enter. Nah, belum disimpan. Kenapa masih 12? Ini belum disimpan. Simpan dulu, jangan lupa Ctrl S. Nah, enter. Nah, 15 ya. Ini dia. Itulah yang disebut dengan case sensitive teman-teman. Dia membedakan huruf kecil dan huruf besar walaupun sama-sama huruf B. Nah, itu dia. Itulah yang dimaksud dengan case sensitive. Oke, selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan kata kunci Python. Apa contoh kata kunci Python yang sering kita gunakan? Yaitu menampilkan ke layar. Jadi nggak boleh dijadikan variabel. Contohnya print itu adalah menampilkan hasilnya ke layar ya. Jadi tidak boleh menggunakan variabel print namanya. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba, saya akan coba gunakan variabelnya, saya ganti namanya print. Seperti itu. Sama dengan misalnya 15. Nah, ini variabelnya. Variabelnya adalah print. Nah, saya buat di sini print. Nah, ya. Seperti ini, Ctrl S. Print sama dengan 15. Maka harusnya dia akan error. Ya, coba kita lihat. Di sini enter. Error kan teman-teman, karena kita tidak boleh menggunakan keyword. Keyword itu apa? Udah dijelaskan di sini. Keyword itu tidak boleh menggunakan kata kunci Python. Jadi apa perintah-perintah Python kita tidak boleh menggunakannya sebagai variabel. Itu intinya teman. Oke, saya rasa penjelasan aturan yang harus dipatuhi saat mendeklarasikan variabel cukup jelas ya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, hidupkan loncengnya. Bagi teman-teman yang punya sedikit kelebihan uang lah bahasa kita, bisa bantu kami donasi ya untuk meningkatkan terus video-video kami agar bermanfaat ke depannya untuk para programmer pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.